Saya sebagai penggarap naskah atau manuskrip itu kalau ditanya filsafat, falsafah dan sebagainya, sistem pemerintahan itu sudah ada dalam naskah. Karena naskah itu teksnya itu berisi 7 unsur budaya. Jadi segala macam aspek atau unsur budaya ada dalam naskah sesuai dengan naskah-naskah dari mulai naskah-naskah kuno abad ke-16 atau 15-16 Masehi itu sudah ada, misalnya Sang Hyang Siksa Kandang Kersian, lalu fragmen cerita Parahyangan, Amanat Galunggung atau Dharma Siksa, lalu ada lagi cerita Ratu Pakuan, Sang Hyang Raga Dewata, ada juga Sang Hyang Hayu dari Jawa tapi ada di Sunda gitu. Nah itu memiliki mulai dari misalnya bagaimana dalam seorang raja misalnya itu memimpin suatu pemerintahan. Yang penting ada yang disebut ngeretaken jan marya, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat atau masyarakat secara umum keseluruhannya, dan juga ngeretaken bumi lamba, menyejahterakan dan memberdayakan alam dunia. Nah itu juga dalam Siksa Kandang Kersian itu disampaikan masalah-masalah sistem pembagian kekuasaan. Ada Sang Prabu, Sang Rama, dan Sang Resi. Demikian juga ada tentang sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang disebut Dasa Prasanta. Itu ada 10 aspek, ya, ada 10 karakter. Lalu juga dalam Sang Hyang Siksa Kandang Kersian itu mengapa disebut ensiklopedia masa lampau? Karena memang segala aspek itu ada dalam Sang Hyang Siksa Kandang Kersian, tentang keahlian, tentang istilah-istilah wayang, istilah-istilah seni, istilah-istilah bercocok tanam dan sebagainya itu ada. Makanya disebut ensiklopedia masa lampau. Di situ ada tentang bagaimana seseorang itu kan sesuai dharmanya itu bisa masuk nirwana misalnya, itu harus bekerja gitu. Meskipun seorang tukang tukang angon, dia bisa menjadi atau masuk nirwana kalau dia betul-betul melaksanakan pekerjaannya, tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya misalnya raja dan sebagainya, ya, pejabat-pejabat. Carita Parahyangan itu bisa dianggap sebagai diakui sebagai sumber sejarah. Nah di situ ada peristiwa tentang Bubat. Ya, tentang Bubat di situ, tentang Dyah Pitaloka. Di situ bagaimana ini yang betulnya, karena cerita itu banyak yang diselewengkan. Tidak seperti yang dalam versi-versi fiksi dan sebagainya. Tapi betul-betul mengapa itu terjadi. Jadi betul-betul tentang sejarah atau tentang peristiwa Bubat itu diceritakan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Itu kalau mau melihat betul-betul bagaimana itu ada dalam dalam Carita Parahyangan. Dalam fragmen Carita Parahyangan itu ada pembagian kekuasaan sama dengan yang disampaikan dalam Sang Hyang Siksa Kandang Kersian, bahwa sistem pemerintahan masa lampau itu sistem pembagian kekuasaannya itu ada Prabu, ada Rama, dan Resi. Nah ini yang 3 itu dari abad ke-16 itu sudah ada. Yang sekarang itu trias politika
Nah itu sebenarnya sudah ada tuh di Sunda itu di dalam naskah Brahmin Carita Parahyangan dan Sangyang Kisah Kandang Kersian itu, bahwa itu terbagi atas Prabu Ramadandra. Prabu di sini harus ngagurat batu, artinya ngagurat batu itu bukan. Jadi harus bijaksana, harus juga kukuh pengkuh gitu, karena terhadap apa yang tegas dalam menegakkan aturan. Lalu itu supaya teguh pendirian lah gitu ya, batu itu tidak bisa jadi sesuai dengan aturan gitu, tidak boleh menyimpang ke sana kemari, dan tidak boleh menerima apa dari sana dari sini untuk lah teguhnya. Lalu Rama itu kalau Prabu itu sama seperti sekarang presiden ya, sama dengan eksekutif ya Pak, eksekutif. Lalu ada juga Rama itu harus ngagurat lemah. Ya, harus ngagurat lemah, bukan ngaiantan. Nah itu harus bijaksana, harus adil juga sebagai wakil rakyat. Tidak boleh tidak boleh dapat dipengaruhi, tidak mudah. Jadi harus bijaksana sesuai dengan aturan yang sudah digariskan. Harus tunduk terhadap aturan-aturan yang yang dilakukan itu. Lalu resi itu harus ngagurat cai. Nah kalau sekarang yudikatif dan para pemangku agama. Nah itu harus seperti air, harus adil, harus adil, harus sesuai dengan ya menyejukkan gitu, harus adil, menyejukkan. Itu yang sekarang yudikatif ya, berkaitan dengan hukum. Nah dulu itu tidak bisa. Itu tidak saling intervensi. Kenapa? Karena masing-masing harus tidak bisa seperti sekarang maaf. Kalau misalnya hukum ke atas tumpul, ke bawah tajam. Nah itu tidak demikian, tidak bisa. Kalau misalnya sama saja siapa yang berbuat salah itu harus sesuai dengan, harus adil. Ya, jangan sampai misalnya yang mencuri ayam misalnya disamakan dengan yang korupsi berapa triliun. Nah, juga tentang hal-hal yang lain. Betul, dan sudah dimulai. Beliau itu sudah membuat apapun di atas, ada di apa namanya dulu, itu ingin seperti yang ada dalam manuskrip. Dia sudah menjalankan. Sering kemana-mana, sering melihat rakyat. Dia itu betul-betul memperhatikan rakyat. Dari mulai aksara itu beliau kembangkan dan beliau implementasikan aksara di sana, dan sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru tentang budaya Sunda. Dan memang beliau seniman, dia seniman dan budayawan, jadi betul-betul ngerti. Tapi kalau masalah manuskrip ya dia tanya ke ahlinya, dia betul-betul tidak mau salah gitu, tidak asal-asalan. Jadi siapa yang sekarang tentang apa gitu, oh ada ahlinya. Jadi bukan, jadi segala sesuatu itu sesuai dengan kompetensinya. Jadi dia takut salah, takut oh itu salah, tidak, jangan sampai gitu. Kalau dulu sama saja di Sunda itu juga barter, jadi bukan dengan uang tapi dengan barang. Itu juga sudah dimulai, dan juga tentang di situ pajak sudah ada Pak. Lalu upeti sudah ada dalam naskah. Lalu tentang miara ayam, itu miara ayam itu sudah ada Pak. Dalam dan dalam masalah ekonomi perdagangan, sebenarnya naskah-naskah Sunda kuno itu atau manuskrip Sunda itu sudah mencatat, dan tidak
tidak bertolak belakang dengan Islam. Makanya dalam naskah-naskah kesininya juga, kan naskah itu ada Sunda kuno, ada aksaranya Sunda kuno, bahasanya Sunda kuno. Lalu yang kedua ada zaman atau ya peralihan atau klasik, ya maaf saya mungkin berbeda dengan pembagian yang lain, klasik atau peralihan. Nah itu ada dua aksaranya, ada aksara pegon, Arab berbahasa Sunda, ada aksara cacarakan. Nah itu bahasa aja, kalau pegon itu Arab, kalau cacarakan bahasanya ada yang Sunda, ada campuran Jawa. Lalu yang masa bihari yang kuno, peralihan atau peralihan atau klasik. Lalu yang ketiga sesuai dengan aksaranya Latin. Nah itu bahasanya bahasa Sunda, aksaranya Latin. Kalau yang tadi itu orang Sunda itu silih asih, silih asa, silih asu kesininya. Tapi kalau yang dulu itu, yang tadi itu, bahwa seorang pemimpin itu, dari pemimpinnya, gimana ayat itu sebenarnya, itu bagaimana pemimpinnya. Harus bisa ngeretaken Maria dan ngeretaken Bumi Lamba, supaya hidupnya ya terkurung batok. Gitu. Dulu kan orang Sunda kurung batok. Nah, karena di naskah-naskah, dalam naskah itu Amat Galunggung misalnya, atau cerita Parahyangan itu sudah ada yang namanya diplomasi politik. Makanya itu ada komunikasi politik, ya. Itu di Baduy misalnya, komunikasi politik, cara memimpin itu, cara memimpin Puun. Nah, itu juga berbeda dengan cara yang sekarang dilakukan secara umum di pilkada dan sebagainya. Lalu dalam naskah juga jangan lupa itu sudah mengenal yang namanya sekarang stunting dan toga. Banyak naskah tentang misalnya naskah Tatamba, Mujarobat. Nah itu untuk Tatamba itu untuk ngajampe misalnya, jampe dan juga bagaimana cara-cara dan tanaman apa untuk menyinglar, ya, mengobati supaya tidak terjadi stunting, itu ada dalam naskah, dan juga tanaman obat. Saya sudah menulis tentang toga, itu mungkin ada 7 buku tentang toga. Lalu sekarang ke stunting, tentang ilmu falak, tentang pertanian, pemuliaan pangan. Anehnya di Baduy itu tidak ada apa yang namanya naskah. Tapi di Naga, di Kampung Naga dulu mungkin ada, ya, karena di Kampung Naga itu sama seperti yang sekarang dilakukan, malah lebih padinya itu yang sekarang beredar mahal itu dilaksanakan oleh Kampung Naga dan juga kampung-kampung adat lainnya, Baduy yang lainnya. Galakan lagi, perkenalkan lagi apa itu naskah, apa itu manuskrip. Tapi tidak mudah menggarap manuskrip. Manuskrip itu isinya kan yang penting, tapi naskahnya itu ditulis dengan aksara yang tadi, aksara Sunda, ya, yang kuno, aksara Arab atau pegon, aksara cacarakan, dan aksara yang kalau yang Latin sih tidak. Nah, banyak kendala untuk mengungkap apa isinya, dan supaya masyarakat awam banyak yang tidak mengenal, Pak, belum mengenal naskah. Selain para pakar itu dan mahasiswa, itu banyak yang tidak mengenal naskah. Nah, akan lebih baik nanti mungkin semoga Bapak Gubernur itu ada budaya mata pelajaran atau
kalau mata kuliah di universitas, mata pelajaran yang berkaitan dengan digalakan lagi ya aksara Sunda ya, yang sekarang sudah ada SK-nya, sudah ada Kepresna dan sebagainya, itu digiatkan lagi lah di sekolah-sekolah. Selain bahasa Sunda, juga memperkenalkan naskah dan juga prasasti sedikit lah. Jangan terlalu jauh, karena antara naskah dan prasasti seperti misalnya naskah yang di Ciamis ya, naskah di Ciamis itu di Astana Gede. Nah, itu ada kaitannya. Misalnya dengan naskah-naskah, dengan prasasti, dengan yang di Tasikmalaya